dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita berjumpa kembali dalam program Inspirasi Ramadan. Dalam momentum Ramadan tahun ini, kita akan menampilkan berbagai pengalaman religius syarat makna dari sejumlah tokoh, baik dari kalangan agamawan maupun profesional, yang diharapkan mampu menginspirasi kita untuk lebih meningkatkan ibadah di bulan suci ini. Dan hari ini, kita akan menggali informasi dan inspirasi dari salah satu tokoh. Sudah bergabung bersama kami, Ketua MUI, Kiai Haji Holil Nafis. Assalamualaikum Pak Kiai Holil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dikal dan para pendengar Berita Satu dimanapun berada. Oke, Pak, ini kita menjelang akhir bulan suci Ramadan. Apa sebaiknya kita menyikapi dan amalan apa yang sebaiknya kita lakukan agar ibadah kita betul-betul maksimal, Pak Kiai? Ya, memang di bulan Ramadan itu kan tambah lama harusnya tambah kuat. Makin panas itu makin bagus. Sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW, karena ya'takifu fi kulli Ramadan asyrat ayam, dan Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita pada akhir Ramadan 10 terakhir Rasul itu itikaf, dan yang dilakukan oleh Nabi itikaf di masjid di rumah Allah dengan niat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala sambil tadarus. Jadi tadarus itu tradisi Rasul bersama dengan malaikat Jibril. Jadi bacaan Al-Qur'an yang kita baca dari Al-Fatihah sampai Nas, susunan itu adalah tulisan Zaid bin Thabit saat mendengarkan tadarus Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril. Jadi kalau kita mau mengikuti Rasulullah di akhir Ramadan ini, kita sebaiknya iktikaf di masjid. Barangkali mudah-mudahan kita juga mendapat Lailatul Qadar. Menurut Al-Ghazali yang mempunyai hitung-hitungan bahwa ketika dimulai Ramadan pada hari Selasa, Lailatul Qadar itu turunnya pada tanggal 27, meskipun ini tidak bisa dipastikan karena memang sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala dirahasiakan kapan turunnya Lailatul Qadar agar kita terus semangat untuk beribadah di akhir Ramadan. Jangan sebaliknya, di akhir Ramadan malah kita banyak itikaf di pasar, berkerumun ya di tempat pembelanjaan. Nah, ini menurut saya kontraproduktif dengan nilai-nilai di akhir Ramadan. Ya, ini salah satu kebiasaan masyarakat juga ya, ada mereka berbelanja begitu. Tapi kan sekarang kondisinya berbeda ya Pak Kiai. Kita sedang dilanda pandemi dan ini belum berakhir pandemi ini. Dan salah satu kebiasaan mungkin ya bisa dikatakan seperti itu adalah masyarakat ini mudik. Dan sementara mudik ini dilarang. Bagaimana masyarakat sebaiknya menyikapi hal ini, Pak Kiai? Pak Kiai. Ya, betul. Jadi memang sekarang kita dihadapkan dengan dua masalah. Masalah pertama berkenaan dengan memang mungkin berkurangnya ekonomi, karena tentu pandemi setahun penuh ini sudah banyak yang menggerogoti ekonomi kita, sehingga kita harus lebih efisiensi ya, harus lebih irit, lebih ekonomis di dalam belanja kita. Di sisi lain kita juga mencegah diri untuk tidak berlebihan melakukan belanja di pasar karena juga menghindari dari kerumunan. Yang kita khawatirkan adalah nilai puasanya hilang karena dia juga tidak lagi bisa meresapi akhir Ramadan sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah, tapi malah paradok berlebih-lebihan di dalam berbelanja, bahkan barangkali tidak berpikir tentang bahaya akan menimpa pada dirinya dengan adanya kerumun dan nanti akan tertular pandemi COVID-19 ini. Dan lebih parah lagi, ya kita berlapar-lapar sama sebulan, itu tidak ada efek apa-apa untuk perbaikan diri di masa yang akan datang. Maka simbol minal aidin wal faizin, ya kita termasuk orang yang kembali kepada fitrah dan orang yang beruntung. Dan simbol baju baru itu bagi orang yang berpuasa benar dan sesuai dengan maqasidus shaum, dengan tujuan-tujuan dari puasa itu. Karena itu mari kita kembali pada asal ajaran kita, yaitu berpuasa untuk melatih diri sebagai training kemanusiaan untuk menggapai keaslian fitrah diri manusia. Baik, Pak Kiai, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen selanjutnya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Inspirasi Ramadan akan segera kembali. Saya mau fokus tadi soal mudik, ini kan berarti masyarakat banyak yang tidak bisa berkumpul dengan keluarga mereka. Tapi saya ingin tahu dulu dari MUI sendiri, menilai keputusan pemerintah untuk melarang mudik ini sudah tepat atau belum? Ya, kamu ya. Oke, saya pakai tethering sekarang. Gimana, Mas?
bagaimana masyarakat menyikapi kita ini saat ini dilarang mudik, tidak bisa berkumpul dengan keluarga. Pak Kiai menilai apakah ini sudah tepat kebijakan untuk pelarangan mudik ini? Oke, saya pikir ini satu langkah ya, ijtihad kita bagaimana kita meminimalisir tentang penularan COVID. Karena sebelumnya kita sudah mulai ya tanda-tanda keberhasilan karena trennya itu menurun. Nah, beberapa hari terakhir ini stuck, jadi kembali berarti mulai menggejala karena banyaknya orang-orang yang berkerumun. Jadi kita ingin tetap Indonesia itu bangkit dan sehat dan segera melepaskan diri dari pandemi ini. Tentu adalah ijtihad kita, upaya pikiran kita yang bisa kita lakukan adalah melarang kita berkerumun. Di antara yang menyebabkan kerumunan adalah pulang kampung, adalah mudik ini. Oleh karena itu kita ingin sebenarnya pemerintah lebih tegas lagi ketika kita melarang mudik ini, juga melarang pasar-pasar ini berkerumun. Harus diciptakan, pertama tentu ada kesadaran masyarakat jangan berlebihan berbelanja, bahwa di akhir Ramadan itu sebaiknya digunakan sebagai sunnah itikaf, bukan banyak ke pasar. Tapi pada saat orang tidak punya kesadaran dalam dirinya, disinilah peran pemerintah harus tegas, yaitu bagaimana bisa mengatur orang tidak berkerumun. Jangan sampai kita melarang pulang kampung karena khawatir berkerumun, sementara di kota-kota menciptakan kerumunan-kerumunan yang itu akan menjadikan ya klaster baru dalam penyebaran COVID-19. Saya berharap pemerintah juga lebih tegas. Kalau udah melarang orang sampai rela tidak pulang, kemudian orang tetap terkena gara-gara tidak tegas dalam menerapkan hukum bagaimana menjaga agar tidak ada kerumunan. Oke, kalau yang belanja-belanja ini seperti tidak mencerminkan kondisi sedang pandemi, kita seharusnya saat ini sedang prihatin begitu ya, harusnya bisa menahan diri tapi malah berbelanja. Tapi kalau yang mungkin mereka tidak bisa pulang bertemu orang tuanya, ingin bersilaturahmi, bahkan tahun lalu juga mereka nggak bisa pulang, bagaimana sih supaya membesarkan hati kita masing-masing bahwa tidak bisa bertemu, tapi mungkin bagaimana menyikapinya, Pak Kiai? Ya, kita kalau bicara dengan keagamaan itu beda dengan bicara soal perasaan. Secara keagamaan, apa yang kita lakukan menjadi kebiasaan dalam sebuah kebaikan. Karena udzur syar'i. Ini udzur syar'i kenapa? Karena memang kita bukan tidak mau pulang, tapi karena ada darurat yang lebih besar, ya, sehingga kita harus menghindari darurat itu. Maka kebiasaan baik kita pulang kampung, silaturahim, bahkan berbagi dengan masyarakat, kita tidak lakukan, tapi Allah sudah catat amal kita sebagaimana tahun-tahun yang sebelumnya. Karena ketika kita punya niat kebaikan, Allah mencatat. Niat saja udah kebaikan, itu sudah dicatat. Yang kedua, ketika itu sudah punya pekerjaan rutin, kebaikan itu, kemudian kita tidak mengerjakan karena ada udzur syar'i, maka mendapat pahalanya kebiasaan itu. Nah, ini berkenaan dengan hukum, tapi rasa memang berbeda. Rasa kita ya beda dengan kita hanya di Jakarta atau di kota-kota besar Surabaya tidak pulang kampung, terasa memang kurang nyaman ya, karena itu soal perasaan. Tetapi begini sebenarnya kita bisa lakukan dengan sekarang banyak fasilitas. Ya sama dengan wawancara ini, saya tidak perlu datang, saya dari rumah, saya bisa juga wawancara. Kemudian juga begitu juga kita memberi sekarang banyak digital ya, elektronik yang bisa kita lakukan. Jadi kita bisa menyambung komunikasi via virtual, bisa juga kita melakukan hadiah-hadiah pada saudara dan ponakan melalui transfer atau hadiah-hadiah lainnya. Sekarang banyak pengiriman-pengiriman, sehingga esensi menyambung silaturahim tidak hilang, hanya barangkali rasa dan kebiasaan yang kita lakukan sementara tidak dilakukan karena kita harus menghindari dari penularan atau bergerak tambahnya COVID-19 di Indonesia ini. Baik. Pak Kiai, kita lanjutkan perbincangan usai jeda, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Inspirasi Ramadan. Kita lanjutkan perbincangan masih bersama dengan Ketua MUI, Kiai Holil masih tersambung bersama kami ya? Iya. Baik, Pak Kiai, ini juga yang terkait dengan kebiasaan tentunya secara hukum agama juga dilaksanakan sholat Id, dan MUI juga sudah melarang ya sholat Id di daerah yang zona merah. Sebenarnya kaidah hukumnya seperti apa, Pak Kiai? Ya, ad-darurah ya, tubihul mahdurah. Ya, ad-daruratu tuzalu. Jadi pertama, darurat harus dihilangkan. Dan darurat itu memperbolehkan untuk kita meninggalkan yang wajib dan melakukan yang haram, itu boleh kita melakukan. Karena darurat. Nah, wajibnya kita sholat Jumat ya, kalau Jumat ini wajib, kita boleh
meninggalkan Jumat di zona yang merah. Sebagaimana Fatwa MUI nomor 18 tahun 2020 yang lalu belum dicabut sampai sekarang. Di kondisi di mana rawan terjadi penularan, siapa yang bisa menyebutkan rawan adalah yang berwenang dan kompeten. Yang berwenang adalah pemerintah, yang kompeten adalah para medis kita yang memang ahli di bidangnya. Maka boleh kita meninggalkan sholat Jumat. Nah, kalau sholat Jumat saja boleh ditinggalkan, apalagi sholat Id. Sholat Id ini sunnah, kalau dilakukan dapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Kalau Jumat itu wajib dilaksanakan, kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau ditinggal dosa. Oleh karena itu di zona merah dipersilakan nanti berkoordinasi dengan Satgas tempat, apakah memang di sana rawan, umpamanya orang-orang yang sudah terkena pandemi, kasusnya yang banyak, sehingga kita harus menghindari dari pandemi itu. Tapi di zona yang oranye ya tentu kita mengikuti prokes. Jangan lupa harus menggunakan masker, jaga jarak gitu ya. Sehingga kita memang jangan sampai karena ibadah itu kemudian menghilangkan upaya-upaya kita yang sifatnya manusiawi. Jadi meskipun di tempat masjid rumah Allah, ya saya ingin menggarisbawahi apa yang terjadi yang viral di Bekasi itu, tidak berarti masuk masjid aman tanpa kita melakukan upaya-upaya kemanusiaan atau upaya sebab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, masuk masjid tidak berarti aman dari virus, tetap saja kita harus mewaspadai, bahkan setelah orang yang sudah vaksin pun tetap harus mewaspadai dari penularan pandemi COVID-19 ini. Sehingga kita menggabungkan antara upaya kemanusiaan yang Allah berikan pada kita sebagai hukum kausalitas dan penyerahan diri tawakal kepada Allah. Jadi tawakal yang benar itu adalah upaya yang sungguh-sungguh, kemudian dari upaya itu tetap seraya mendekatkan diri kepada Allah dan menyerahkan kepada Allah. Ada kadang-kadang yang salah menganggap kalau kita sudah ibadah dianggap sudah lepas dari semua penyakit yang Allah ciptakan, tidak juga. Atau ada sebaliknya hanya percaya kepada vaksinasi, hanya percaya kepada upaya manusia, lupa bahwa yang memberikan penyakit dan yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lakukan dua-duanya, tetap berupaya secara manusiawi, kemudian kita serahkan sebagai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan dilakukan secara virtual begitu, ini secara hukumnya bagaimana Pak Kiai? Kita sudah mengeluarkan fatwa, Jumatan secara virtual itu tidak sah. Id juga tidak sah jamaahnya. Jadi berjamaah tidak sah secara virtual, yang itu jauh tempatnya tidak pada satu tempat, yang terpisah jauh tidak sah. Nah, kalau kita virtual di dalam satu masjid hanya ada memancarkan televisi, ya sah. Jadi pemaknaan virtual yang tidak dalam satu tempat, sholat Jumat tidak sah, sholat Id juga tidak sah. Nah, kita baru sah kalau itu dalam satu tempat, sehingga kita ittihadul majlis ibadah itu adalah dalam satu tempat yang tak terhalang antara imam dengan makmumnya. Pak Kiai, ini di momen saat ini kita banyak keterbatasan, bahkan saluran informasi kepada masyarakat pun banyak sekali. Bagaimana mungkin himbauan dari Pak Kiai agar masyarakat ini dapat asupan informasi yang tepat sehingga mereka bisa mengerti keadaan sekarang dan melakukan sikap-sikap yang tepat begitu Pak Kiai? Pertama, kepada masyarakat jangan berhenti menjadi orang pembelajar. Yang selama juga harus niat belajar, maka satu-satunya pintu belajar adalah membaca dan sekaligus juga bisa mendengarkan dari orang lain sebagai keterangan. Oleh karena itu jangan pernah tutup kuping dan jangan pernah tutup mata untuk kita membaca dan mendengarkan perkembangan-perkembangan terbaru. Yang kemudian kita harus melakukan seleksi, ya bagaimana mencari informasi dari tempat yang otoritatif, dari orang yang punya otoritas dalam hal itu, sehingga ia mendapatkan informasi yang valid. Pastikan informasi yang valid dia miliki dan jangan mudah menyebar kepada orang lain kalau tidak itu di dalamnya ada maslahah. Jadi meskipun valid, kalau tidak ada unsur maslahah, tidak perlu menyebarkan kepada orang lain. Karena kata Nabi, kafa bil mar'i kadziban ayyuhaddits bima sami'ahu. Jadi cukuplah orang dikatakan sebagai pembohong kalau dia selalu ngomong apa yang dia dengar, disampaikan kepada orang lain tanpa disaring, tanpa difilter, kemudian disampaikan kepada orang lain tanpa melihat maslahah dan mafsadah. Oleh karena itu kita waspada dengan informasi, pastikan informasi benar valid dan juga membawa masalah kalau mau disebarkan kepada orang lain. Termasuk juga berkenaan dengan area belanja, mudik, dan juga berkenaan dengan mengisi di bulan Ramadan. Baik, kita punya harapan yang sama Pak Kiai. Pak Kiai, terima kasih atas waktunya dan juga pencerahannya. Salam sehat selalu Pak Kiai. Sama-sama, mudah-mudahan.
Pemirsa, demikian tadi dialog inspirasi Ramadan hari ini. Saya Cikal Mutazam, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh